Salam firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-134 tanggal 14 Mei tahun 2025 diambil dari Injil Matius pasal 7 ayat 22 sampai dengan 23 dengan perikop perbuatan dan bukan perkataan. Itulah perikop pada hari ini. Sebagai nats, mari kita lihat ya. Pada hari terakhir banyak orang akan bersorak kepadaku. Banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kamu bernubuat demi namaku? Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu dan tidak pernah mengenal mereka. Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Itulah nats dalam bahasa Indonesia. Sekarang kita lihat dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan demikian. Pada hari kiamat banyak orang akan berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah dengan namamu kami sudah menyampaikan pesan Allah? Dan bukankah dengan namamu, nama Tuhan, juga kami sudah mengusir roh-roh jahat serta banyak mengadakan keajaiban. Tetapi aku akan menjawab, aku tidak pernah mengenal kalian. Pergi dari sini, kalian yang melakukan kejahatan. Itulah versi dalam bahasa Indonesia. Sekarang kita baca juga dalam bahasa Batak Toba Siganupari. Didok songonon. Dung Jupang ari i godang ma halak namandok tu ahu Tuhan, Tuhan, di bagasan guarmu do hami marbarita nauli, marhite guarmu do hupasat hami akasibolis, marhite guarmu do hupabali hami akasibolis, jala hubahen hami do godang akka tanda halo ngangan, alai diberek kuma tu nasida, jadi alai dohonok kuma tu nasida, dang hea hutadda hamu laho mahamu sial lambukon hamu akka parjahat. Itulah firman Tuhan pada hari ini.
banyak orang mengaku memanggil Tuhan, Tuhan sebagai Tuhan, membuat tanda mujizat, mengusir roh-roh jahat. Sebenarnya mereka adalah penipu. Tuhan mengatakan, saya tidak kenal kalian. Nyahlah kamu dari sini, hai pelaku kejahatan. Sekarang mari kita lihat apa latar belakang ayat ini muncul dalam Injil Matius pasal 7 ayat 22 sampai dengan 23. Kenapa muncul ayat ini? Apa latar belakang sebab ini muncul? Mari kita lihat. Pada ayat ini terdapat peringatan bahwa ada orang-orang yang mengklaim telah melayani Tuhan, tetapi pada akhirnya Tuhan tidak mengenal mereka. Wah, ini sangat-sangat benar-benar problem, ya. Orang mengatakan memanggil Tuhan, Tuhan, dan mengusir roh-roh jahat dengan nama Tuhan. Coba, begitu liciknya si iblis. Dia memperalat atas nama Tuhan mengusir roh jahat, padahal dia sendiri tidak kenal Allah. Inilah latar belakang ayat ini muncul, ya. Jadi karena banyak yang mengaku-ngaku mengenal Tuhan, padahal sebenarnya dia tidak mengenal Tuhan. Muncullah ayat ini. Banyak orang mengaku-ngaku, wah, saya mengobati orang sakit demi nama Tuhan, mengusir roh jahat demi nama Tuhan. Pokoknya kami bekerja untuk Tuhan. Wah, seolah mereka bekerja untuk Tuhan, padahal Tuhan mengatakan, saya tidak kenal mereka. Bukan main, ya. Jadi pada saat akhir zaman itu penghakiman, pada saat Yesus datang kedua kalinya, di sana tadi dikatakan, saya tidak kenal Anda. Kalau tidak kenal berarti tidak bisa masuk surga. Itu maksudnya, ya. Nah, dalam konsep pengajaran agama Kristen adalah menjadi sangat penting dan merupakan parameter kita untuk melihat seseorang apakah dia melayani Tuhan atau melayani si iblis dari pengajaran pokok-pokok agama Kristen. Mari kita lihat, ya. Pokok pengajaran agama Kristen yang disampaikan oleh Martin Luther ada yang namanya sola gratia. Keselamatan itu adalah anugerah dari Tuhan. Dalam Efesus 2 pasal 2 ayat 8 sampai 9, kita diselamatkan oleh Tuhan bukan karena perbuatan baik kita, ya. Bukan dengan kita melakukan hal-hal yang baik dilihat orang, bukan seperti itu. Tapi kita dibenarkan oleh Tuhan hanya karena iman. Ya. Jadi, dan juga dikatakan dalam Matius pasal 7 ayat 16, dari buahnya kita mengenal orang yang benar-benar pengikut Kristus. Apa itu buahnya? Kita tahu bahwa ada
buah roh. Dalam Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai 23. Apakah orang itu menjalankan karakter Allah? Karena karakter Allah adalah kasih. Ya. Jadi kalau kita lihat apakah dia memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera, lemah lembut, sabar, ya, dan juga setia, dan dia menguasai diri, ya. Nah, apakah seperti itu? Itulah tolok ukur daripada orang yang mengenal Tuhan. Dari buahnya kita melihat hasilnya. Jadi dikatakan kalau tadi keselamatan itu anugerah adalah sola gratia. Sekarang kita dibenarkan karena iman. Ya, bukan karena perbuatan baik. Karena iblis juga bisa berbuat baik, menolong sesama teman-temannya. Bahkan kalau kita sujud kepada iblis, dunia ini bisa diberikan kepada kita. Jadi jangan heran. Kalau banyak orang kaya, banyak orang punya harta, memiliki segala-galanya, dia adalah peliharaan iblis. Terbukti kan? Banyak kena tindakan KPK. Setelah dia selesai menjabat, dibongkar, masuk penjara. Itulah tanda-tanda orang yang bekerja bukan untuk Tuhan, tapi untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Bekerjalah dengan sepenuh hati, tapi seolah-olah bekerja itu adalah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Itulah ibadah yang sejati. Nah, kemudian dalam sola fide, ya, kita dibenarkan karena iman. Jadi kalau prinsip dasar teologi itu dijabarkan dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-28, ya. Nah, apa yang dikatakan di sini? Sebab kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena melakukan hukum Tuhan. Jadi iman tersebut adalah iman kepada Kristus. Kalau kita lihat pengakuan iman, pertama adalah pengakuan iman kepada Allah Bapa sebagai sumber kehidupan bagi kita semua. Kemudian, aku percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia. Diberikan, dia datang untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Sehingga hubungan yang sudah mendekati retak akan kembali normal antara manusia dengan Allah. Maka Yesus sudah mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Berarti percaya kepada Yesus sama dengan percaya kepada Bapa. Bapa itu adalah Yesus. Yesus itu adalah Bapa. Tidak perlu lagi kita ragukan, ya. Percaya kepada dia, kita beroleh hidup yang kekal. Nah, kemudian dalam hal yang ketiga yaitu sola scriptura, hanya berdasarkan Alkitab. Semua pembenaran sola gratia dan iman percaya itu tertulis dalam Alkitab. Jadi Alkitab menjadi ukuran untuk mengetahui apakah orang itu benar-benar mengenal Tuhan, atau seperti dikatakan Tuhan, kau panggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Kau menyembuhkan orang sakit, tapi saya tidak kenal. Jadi jelas di sini Tuhan tidak kenal orang yang memang dia sudah serupa dengan dunia. Nah, dalam 2 Timoteus 3 pasal 16 ayat 17 dikatakan,
segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah adalah berguna untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Supaya apa? Supaya setiap manusia percaya kepada Allah dan diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi Alkitab adalah sumber yang diilhamkan Allah dan memiliki fungsi penting dalam kehidupan orang percaya. Begitu pentingnya Alkitab dalam membenarkan dua ajaran pokok yang tadi. Keselamatan itu adalah anugerah dan kita dibenarkan hanya dengan iman. Kemudian kalau kita melihat kehidupan orang percaya, itu bisa kita lihat dalam kitab Nabi Yesaya pasal 48 ayat 17. Akulah Tuhan Allahmu yang memberikan kepadamu hal-hal yang berguna dan menuntun kamu di jalan yang harus kamu tempuh. Wah, sangat benar-benar ayat ini ya. Akulah Tuhan Allahmu. Sudah mengatakan aku, tidak ada duanya. Bukan kami, aku. Kalau sudah mengatakan aku, itu namanya absolut. Seseorang punya otoriter dan punya hak prerogatif. Akulah Tuhan Allahmu yang memberikan kepadamu pelajaran yang terbaik, yang berguna, dan menuntun kamu di jalan yang harus kamu tempuh. Jadi kemanapun kita pergi, kalau kita sudah menggunakan Yesaya pasal 48 ayat 17, aman. Tidak ada keraguan, tidak ada ketakutan. Karena Allah akan membimbing di jalan yang kita tempuh. Kemanapun kita pergi, ditemani oleh Allah. Itu. Kemudian dalam Ibrani pasal 5, pasal 12 ayat 2. Ibrani pasal 12 ayat 2. Lihatlah, pandanglah bahwa Yesus yang menyempurnakan iman percaya kita. Dia memelihara, dia membimbing, dia mengatur. Hanya Yesus yang bisa mengatur iman kita mau dibawa kemana. Maka pandanglah dia. Dalam bahasa Batak dikatakan, tabereng ma induk niha porseoni ima Tuhan Yesus dan menyelesaikan semua urusan-urusan kita. Lihat dan pandanglah. Lihat dan pandang di sini artinya andalkanlah Tuhan, andalkan Yesus untuk memelihara iman. Sejauh mana iman itu? Itu maksudnya. Kemudian contoh dalam Alkitab yang ketiga tertulis dalam Kisah Para Rasul lima ayat yang ke-12. Apa dikatakan Kisah Para Rasul 5 ayat 12 dikatakan, waktu Petrus diajak oleh guru-guru agama
dan sebagai mahkamah agama yang mengatakan kepada Petrus dan Yohanes, stop memberitakan firman Tuhan atas nama Yesus. Disuruh stop. Tidak boleh beritakan firman Tuhan. Tapi apa yang disampaikan oleh Petrus, kami harus mengikuti Tuhan daripada mengikuti manusia. Wah, ini pernyataan yang sangat tegas. Apakah masih kedapatan pada orang-orang seperti zaman saat ini? Apakah dia mengikuti dunia atau dia bertahan? Kami lebih mengikuti Tuhan daripada manusia. Dalam bahasa Batak dikatakan, ikon oloando iba di debata asa di jolma. Itulah tujuan utama dalam perikop ini, supaya kita bisa melihat pekerjaan daripada iblis atau ajaran-ajaran sesat. Tidak mungkin mereka yang bisa menolong, menyembuhkan orang sakit, mempelajari pokok-pokok pengajaran agama Kristen. Tidak mungkin. Mereka hanya mengatakan, Tuhan, kami menyembuhkan orang atas namamu, ya. Begini segala macam, semua atas namamu, ya. Menyembuhkan orang sakit, mengusir-ngusir roh jahat atas namamu. Tuhan tahu mereka itu adalah pimpinan, ya, daripada anggota raja setan, yaitu Beelzebul. Beelzebul adalah sebagai raja setan. Mereka komplotan itu. Berbuat baik jalan. Dia punya segala-galanya, ya. Tapi Tuhan mengatakan, saya tidak kenal kamu. Selesai. Ya. Nah, jadi Yesus tegas menjelaskan bahwa suatu kerajaan yang terpecah tidak dapat bertahan dan menunjukkan bahwa kerajaannya adalah bukti dari kuasa Allah, bukan dari kuasa kegelapan. Jadi dikatakan di sini, kalau kita lihat, ya, raja iblis adalah Beelzebul, ya. Ketika Yesus mengusir setan dalam Matius pasal 12 ayat 24, ya. Ketika Yesus mengusir setan, ya. Nah, ada kata-kata daripada orang Saduki dengan golongan Farisi yang menuduhnya atau menuduh Yesus adalah menggunakan kuasa Beelzebul untuk melakukan hal tersebut. Jadi seolah orang Farisi menganggap bahwa Yesus menggunakan Beelzebul. Beelzebul itu adalah rajanya setan, kalau kita tahu, ya. Dan dia berbuat baik. Dan dibilang, saya turut dengan Allah, katanya, turut. Tapi pekerjaannya adalah sesungguhnya berbuat kejahatan. Dia hanya pakai kedok nama Tuhan untuk mengelabui daripada masyarakat atau umat. Banyak. Di zaman sekarang ini banyak seperti itu. Udahlah, apa yang mau kau cari? Hidup tenang. Ya, itu ajaran setan. Karena hidup bersama Kristus itu adalah penderitaan. Bersenang-senanglah. Itulah ajaran-ajaran sesat. Jadi di sini dikatakan, orang Farisi menganggap bahwa Yesus menyembuhkan orang sakit dan mengusir roh-roh jahat pakai kekuatan Beelzebul sebagai raja daripada setan. Maka dengan demikian langsung Yesus mengatakan, ya, kepada mereka bahwa suatu kerajaan yang terpecah tidak dapat bertahan dan menunjukkan bahwa kerajaannya adalah bukti dari kuasa Allah, bukan dari kuasa kegelapan. Jadi Yesus mengatakan
Kalau saya adalah diperintahkan oleh Beelzebul sebagai raja setan, dan kekuatan itu berarti sudah terpecah. Tidak mungkin. Maka Yesus mengatakan, kekuatan dari saya bukan dari siapa-siapa, tapi adalah dari Allah Bapa di surga. Nah, kita lihat Lukas pasal 11 ayat 15 sampai dengan 22. Nah, sekarang ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata-kata, dia mengusir setan itu dengan kuasa Beelzebul. Jadi seolah-olah kuasanya si iblis yang dipakai oleh Tuhan. Karena si iblislah yang selama ini menunjukkan kekuatannya dan seolah-olah atas nama izin Allah, atas nama izin Tuhan. Maka ya mereka mengatakan, kami mengusir setan, membantu orang, mengobati orang sakit atas namamu, atas nama Tuhan. Jadi iblis itu pun bekerja atas nama Tuhan. Disinilah kita sebagai umat harus jeli melihat ini. Tadi saya katakan dari pokok-pokok pengajaran agama Kristen itu bisa kita lihat. Nah, sekarang kita lihat apa latar belakang Allah mengatakan seperti itu. Karena Allah sudah mewanti-wanti daripada bangsa Israel. Kita lihat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, maka Dia mengirimkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah pedoman kita dalam melihat apa latar belakang Tuhan. Karena Tuhan mengatakan, kamu berseru tapi saya tidak kenal. Karena sudah ada latar belakang bahwa Dia mengasihi dunia dan mengirim anaknya yang tunggal. Barang siapa percaya kepadanya, kita mendapat kehidupan yang kekal. Jadi kehidupan kekal itu sudah jelas. Begitu percaya kita kepada Yesus, hidup kekal jadi jaminan bagi kita. Nah, sekarang kita lihat dalam Matius pasal 3 ayat 17. Ini adalah pengukuhan pada saat Yesus dibaptis di sungai Yordan. Ada keluar kata-kata dari Allah dari surga. Langit terbuka. Keluarlah kata-kata. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Dalam arti mengikut Yesus sama dengan mengikut Bapa. Percaya kepada Yesus sama dengan percaya kepada Bapa. Melihat Yesus sama dengan melihat Bapa. Kemana lagi kita cari Bapa itu? Di sini sudah jelas dijelaskan. Melihat Yesus sama dengan melihat Bapa. Yesus bersama dengan Bapa, Bapa bersama dengan Yesus. Jadi jelas ya. Kita tidak perlu ragu untuk mengikut dan percaya kepada Yesus. Sekarang kita mau melihat poin kedua, yaitu tujuan daripada perikop ini. Apa tujuannya? Tujuannya adalah pentingnya keaslian. Nah, ini ada keaslian, iman, dan tindakan dalam kehidupan setiap orang pengikut Kristus. Jadi artinya kalau sudah pengikut Kristus, nah di sini katanya harus ya ditunjukkan keaslian iman tersebut. Ya, iman percaya kepada Bapa, iman percaya kepada Yesus Kristus, iman percaya kepada Roh Kudus. Tunjukkan itu dengan kekuatan iman. Nah, dalam Matius 7 ayat 21 dikatakan bahwa ia mengatakan bahwa yang akan masuk
ke dalam kerajaan surga adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Jadi yang melakukan kehendak Bapa di surga sajalah yang bisa diselamatkan dari maut. Ya. Nah, kemudian kehendak Bapa dijabarkan dalam diri Yesus. Jadi dalam diri Yesus itu kehendak Bapa itu sudah dijabarkan dalam Matius 3 ayat 17. Ya. Dengan adanya suara dari langit dan mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Sudah clear. Jadi Yesus adalah anak yang dikasihi. Dan kepadanya lah Allah berkenaan. Kenapa? Karena dia menyenangkan hati Allah. Itulah sebabnya dia berperan sebagai penanggung jawab atas kehidupan yang abadi dan kekal. Jadi dengan demikian, dengan melihat Matius pasal 3 ayat 17, kita sudah tahu bahwa melihat Allah sama dengan melihat Yesus. Melihat Yesus sama dengan melihat Allah. Karena Allah itu sama dengan Yesus. Sekarang kita masuk dalam pesan moral. Apa pesan moral daripada perikop ini? Kita melihat di sini ya. Menekankan pentingnya keaslian iman dan tindak tanduk kita sebagai pengikut Kristus. Jadi adanya dikatakan di sini keaslian iman. Apakah sudah kamuflase, apakah tidak dengan sesungguhnya, apakah dia hanya bermain-main. Di sini dikatakan dengan keaslian iman untuk bisa eksis dan bisa melihat jauh ke depan. 1 Yohanes pasal 2 ayat 4. Siapapun yang mengatakan bahwa ia mengenal Dia tetapi tidak mematuhi perintah-perintahnya adalah seorang yang pendusta. Jadi apabila seorang ya dikatakan bahwa ia mengenal Dia atau Allah tetapi tidak ya mematuhi perintah-perintahnya, dia sama dengan pendusta. Jadi kalau kita lihat dalam Yakobus pasal 2 ayat 17 ya. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Situ jelas disebutkan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya. Karena iman itu adalah merupakan karakter daripada Allah yang berjalan di dalamnya. Maka iman yang kuat adalah iman yang sesuai dengan karakter Allah. Kemudian dalam Yohanes pasal 4 ayat 20 dikatakan, jika seorang berkata, aku mengasihi Allah. Seorang berkata, aku mengasihi Allah. Tetapi ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Sebab barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, bagaimana mungkin mengasihi Tuhan yang tidak terlihat,
Yang terlihat saja tidak dikasih, bagaimana dengan yang tidak terlihat? Dan juga dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 15 dikatakan bahwa apabila ada seorang membenci saudaranya, dia sama dengan pembunuh. Sekarang berapa banyak kelakuan kita sebagai pembunuh apabila kita membenci seseorang. Kalau banyak orang kita benci, tentu banyak orang kita bunuh. Itulah dikatakan bahwa setiap orang membenci saudaranya adalah pembunuh. Dan dikatakan apabila kita mengatakan cinta kepada Tuhan, ya, yang tidak kita lihat, tapi yang kita lihat saja kita tidak cintai, tidak kita sayangi, bagaimana kita bisa mencintai yang tidak kita lihat? Di sini dikatakan mustahil. Maka dasarnya adalah cinta kepada yang dilihat, dan kita mencintai juga yang tidak kita lihat. Artinya cinta sesama manusia seperti diri sendiri, dan cinta kepada Tuhan Allah, ya, sebagai sosok yang kita kagumi. Dari segenap hati, jiwa, dan kekuatan harus utuh untuk mencintai Tuhan Allah. Karena dialah sumber kehidupan, sumber keselamatan, dan sumber pemberi bimbingan melalui Roh Kudus. Itulah tujuan atau pesan moral daripada perikop ini. Sekarang apa implementasi? Bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini yang sangat krusial bagi kita, ya. Bagaimana penerapannya? Nah, kita lihat. Implementasinya adalah dapat dilihat sebagai panggilan untuk merenungkan kedalaman hubungan kita dengan Tuhan. Jadi di sini adalah dalam engkau merenung, ya, sudah sejauh mana hubungan kita dengan Tuhan. Apakah hanya di bibir? Apakah ada tindakan? Kalau kita sudah menjalankan sesuai dengan perintah Tuhan, maka kita sudah menjalankan karakter daripada Allah. Itulah implementasi daripada perikop ini. Menjalankan karakter Allah dan nilai-nilai dalam Alkitabiah. Kemudian pengakuan iman disertai dengan tindakan yang sesuai dengan kehendak Allah. Yesus menekankan bahwa, ya, kita tidak cukup hanya sekedar melakukan aktivitas dengan rutinitas, ya. Tidak bisa. Mari, ya, yang terlihat baik seperti bernubuat dan melakukan mujizat, tetapi, ya, tidak menjalankan karakter Allah. Itulah orang-orang tadi yang dikatakan panggil Tuhan, Tuhan, tapi tidak dikenal oleh Tuhan Allah. Hanya sekedar melakukan aktivitas, ya, supaya dilihat orang seolah-olah itu baik, padahal sama sekali tidak sesuai dengan kehendak Allah. 1 Yohanes 3 ayat 18 dikatakan, ya, tidak hanya mencintai dengan perkataan atau ucapan, tetapi dengan perbuatan sesuai dengan karakter Allah. Jadi tidak hanya mengatakan, tapi menjalankan sesuai dengan karakter Allah. Itulah implementasi daripada ayat ini. Bagaimana supaya kita, Allah tidak
mengatakan bahwa aku tidak kenal. Tentu harus mempelajari karakter daripada Allah. Karakter Allah adalah kasih. Kemudian pokok-pokok pengajaran agama Kristen sangat-sangat penting dalam hal melihat apakah mereka ajaran sesat atau tidak. Dari penjelasan daripada Martin Luther, pokok-pokok pengajaran agama Kristen, yaitu keselamatan itu adalah anugerah. Kalau ada orang bilang keselamatan bisa dibeli dengan uang atau bisa digantikan dengan barang, itu adalah nonsens. Tidak benar. Hasilnya itu. Jadi kita diselamatkan adalah karena anugerah Tuhan. Hadiah dari Tuhan. Bukan dengan perbuatan baik. Nah, kemudian yang kedua adalah sola fide. Kita dibenarkan karena iman percaya. Tanpa iman yang kuat kita tidak bisa ikut berpartisipasi dalam kehidupan Kristus. Kemudian yang ketiga, sola scriptura. Hanya Alkitab pedoman kita dalam mencari kebenaran firman Tuhan. Tanpa Alkitab, kita tidak bisa berbuat apa-apa dalam menjalankan firman Tuhan. Dan kita harus baca Alkitab kabar baik dan juga Alkitab dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa Batak Toba Siganu Pari harus kita lengkap kalau punya ya. Namun kalau tidak punya tidak masalah, tapi tetap paradigmanya adalah menjalankan karakter Allah sebagai jawaban supaya kita tidak ada pernyataan Tuhan bahwa tidak mengenal Engkau. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Amin. Tuhan memberkati.